Hari Kamis kemarin bisa jadi hari yang bersejarah sekaligus menguak kejutan bagi pedangdut Rhoma Irama. Pasalnya setelah 10 bulan jatuh bangun mencicipi pahitnya jeruji tahanan hingga harus menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat akibat terciduk kasus narkoba, kemarin akhirnya Ridho resmi bebas dan diizinkan pulang. Harus menjalani serangkaian prosedur dan pemeriksaan medis terlebih dulu di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO. Kepulangan Ridho itu pun diwarnai pemandangan mengejutkan. Pasalnya untuk pertama kalinya pasca bercerai dengan Marwah Ali ibunda Ridho, Haji Rhoma Irama terlihat kompak tampil berdua bersama Marwah demi menjemput Ridho pulang. Bersyukur, alhamdulillah bahwa hari ini Ridho telah dinyatakan pulih dan dari rehabilitasi dan diperkenankan kembali ke rumah ya, tanpa rawat jalan. Perasaan saya alhamdulillah lega ya, karena memang saya sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Hukum pidana 10 bulan sudah saya jalani, alhamdulillah. Dengan tanggung jawab yang sudah saya berikan, saya merasa lega sih pastinya. Selama 10 bulan banyak banget pelajaran yang saya dapat yang nggak akan saya temuin di bangku sekolahan mungkin ya. Udah nggak bisa nggak bisa dinilai mungkin pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sini, gitu. Dari baik jeruji, di dalam tempat rehabilitasi, bertemu banyak orang, menghadapi banyak situasi. Dan mengejutkan, seolah tak ingin lagi Ridho terjerat di lubang yang sama untuk kedua kalinya pasca keluar dari panti rehabilitasi, kabarnya Ridho pun mendapatkan pengawasan super ketat. Baik dari sang ayah Rhoma Irama menyisakan sebuah kejutan. Pasalnya meski selama ini terlihat tegar, tapi diam-diam rupanya Rhoma Irama tak luput dari emosi dan bisa menangis diam-diam menyaksikan Ridho terseret barang haram narkoba. Sungguh sebuah pemandangan yang kabarnya sontak membuat Ridho shock hingga kapok menguntai kata tobat. Yang ngawasin dia ini galak banget nih. Insya Allah sih dia ke depan lebih baik lagi. Dia udah menyesali. Dia dia udah takut banget deh sama mama papanya, takut shock gitu. Insya Allah ke depannya dia jaga semuanya, insya Allah. Nazarnya saya nggak mau lagi bikin kedua orang tua saya nangis. Udah. Ini yang mudah-mudahan yang terakhir ya. Saya sangat yakin bahwa ini suatu pelajaran besar ya buat Ridho. Saya bersyukur juga sebetulnya. Sejak awal saya bilang bahwa walaupun saya kecewa, tapi saya tidak marah. Karena saya masih bersyukur menemukan dia masih ada nyawanya. Sementara menurut data BNN kan satu hari itu 30 sampai 50 orang meninggal dunia akibat overdosis. Nah, jadi saya yakin buat Ridho sendiri ini suatu pembelajaran yang sangat besar ya. Sehingga insya Allah mulai dari saat ini saya mau sarankan dia tobat. Tobat itu cirinya, syaratnya 3. Menyesali, berjanji, bertobat, dan hijrah. Berbeda dari Ridho Rhoma yang akhirnya lega bebas dari kasus hukum, artis Lira Firna justru masih harus berjibaku dengan proses hukum akibat pelik konfliknya dengan sang pemilik agen travel umroh yang batal memberangkatkan Lira beribadah umroh. Buktinya hari Kamis kemarin, meski lelah pasca pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, tapi Lira Firna menguatkan diri memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus pelaporan Lasti Anissa, sang pemilik agen travel umroh. Ironisnya, rasa lelah Lira itu pun terbayar kecewa karena agenda konfrontasi yang sedianya harus mereka jalani di Polda gagal karena Lasti Anissa tidak hadir. Ya, kecewa pastilah, karena kita berharap hari ini ada hasil yang ada kemajuannya dari kasus ini. Tapi ya insya Allah kita tetap ngikutin kelanjutannya apa, mungkin ada panggilan selanjutnya. Masa pelapor, dia yang melapor, kemudian diminta hadir untuk konfrontasi dengan terlapor, terlapornya hadir, pelapornya tidak hadir. Nah, ini keanehan. Saya minta polisi
untuk mencermati persoalan ini. Ya, saya nggak hadir karena saya sudah menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku dan saya serahkan semua kepada pihak yang berwajib, terutama tim dari cybercrime yang saya yakin sudah sangat bekerja dengan profesional untuk kasus ini. Ya, bergulir panas berjibaku diwarnai saling aksi melapor, babak panjang dan pelik inilah yang sudah 8 bulan pecah di antara Lira Firna dan Lasti Anissa sang pemilik travel. Berawal dari curhatan Lira yang mengeluh telah ditipu dan uang pembayaran keberangkatannya tak dikembalikan di sosial media pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Sejak itu pula perang tak kasat mata seolah berlangsung antara Lira dan Lasti. Bahkan ketika Lasti Anissa akhirnya mengembalikan uang keberangkatan seperti yang dituntut oleh Lira Firna, tapi toh kata damai pun tak kunjung meredakan ketegangan di antara Lira dan Lasti. Beberapa hari yang lalu, secara mengejutkan, karena tidak diketahui oleh Ibu Lira, oleh Saudara Lira, oleh Saudara Fadlan, ternyata Saudara Lasti Anissa mentransfer uang ke rekening Lira Firna sebesar 150 juta. Sesuai dengan tuntutan kita selama ini pengembalian uang. Ini saya melihatnya ada dua. Satu, strategi untuk dia membersihkan diri atau ingin berdamai. Jujur aja, kalau mau berdamai, ayo kita buka. Benar nggak? Kita buka kan? Kita buka pintu damai, datang, kemudian apa? Kalau sudah damai, maka uangnya kita hitung, dikembalikan. Kemudian cabut perkara, refund, pengembalian, cabut perkara laporan dia yang ada di Polda, Krimum, maka Mbak Lira akan mencabut juga. Nanti juga teman-teman Mbak Lira dengan Pak Fadlan yang urusan di Polda Metro Krimum itu juga dicabut, dan laporan Lasti yang ada di Polres Jakarta Selatan, lupa saya satu lagi tadi untuk Kalina di Polres Jakarta Selatan juga dicabut. Kalau itu sudah dicabut, barulah selesai perkara ini. Sisa refund alhamdulillah sudah kita kembalikan sepenuhnya tanpa kita potong sepersen pun. Dan semua sekarang berjalan prosedur hukum. Langsung kita kirimkan bukti transfernya kepada yang bersangkutan tanpa ada bahasa apapun, dan saya rasakan dari awal memang itu yang dia inginkan. Berdamai, mungkin biarkan masalah ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku saja. Bukan kita yang pengen ini berlarut-larut, dan bukan kita juga yang memulai segala sesuatu. Jadi kita pengen ini selesai, kita nggak mau lagi berurusan sama hal-hal seperti itu. Berdamai dengan masa lalu, pekan ini artis Jane Salimar mengejutkan publik karena menikah secara diam-diam pada tanggal 8 Januari lalu. Terbiasa terbuka, lantas mengapa Jane Salimar menutup-nutupi pernikahan ketiganya? Lantas siapakah yang menjadi sosok suami Jane Salimar tersebut? Langsung saja kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan kabar dari artis cantik Betari Ayu usai jeda pariwara yang berikut ini.